صفاتهم أمان الأرض فالذاكري يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان درجته في الأنجم زهري مثل ما قد جاء في سنني يا رسول الله سلام عليك يا رفيع والدرج ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع lanjut itu di luar ada orang kan ya? Ada orang ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya posisinya salah nih Pak. Posisinya salah. Jauh ini ya. Kasih kita pasar keluar. Jadi tengah juga. Pas aja situ pas ya. Yang di luar emang mau melihat. Ada bisa. Nah, supaya melihat keluar. Jika berapa kau? Salah apa itu? Kelihatan nggak? Kelihatan? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammadin imami ahli al-tahur wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ila yaumin nusyur. يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال الله تعالى أيضا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات. وقال وما هي هذه اللذات يا رسول الله؟ وقال الموت الموت الموت. وقال الإمام الحبيب عبد الله بن حسين الطاهر
fal mautu atin an qarib kullun lahu minhun nasib wa man kana danin aw nasifah wa musibah ammah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah majlis 100 hari jamaah majlis muawwidatain wa tahlil, mudah-mudahan semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Terutama kepada sahabat saya sekaligus guru saya Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustaz Guru Muhammad Taufik matta'anallahu bituli hayatih wa amaddahu fis sihah wal afiyah. Mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur dalam badan sehat wal afiyah, dikabulkan hajat dunia maupun hajat akhiratnya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan juga saya tak lupa kepada Shahibul Bait pada malam hari ini, yaitu Al-Mukarram Haji Ahmad. Mudah-mudahan juga Haji Ahmad beserta keluarga besarnya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehat walafiat, diberikan ketambahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberkahkan rezekinya oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan para orang tua yang lainnya, para tuan-tuan haji, para santriawan santriawati, para pemuda dan pemudi, jajaran aparatur pemerintah dari mulai tingkat RT dan RW dan seterusnya yang hadir pada malam hari ini, senantiasa mudah-mudahan kumpulnya kita pada malam hari ini menjadi sebab berkahnya dalam kehidupan kita, dimudahkan segala urusan kita, dikabulkan hajat kita, dikabulkan cita-cita kita, dan juga mudah-mudahan apa harapan kita yang terucap maupun yang tidak terucap dikabulkan oleh Allah dalam waktu yang dekat, amin ya rabbal alamin. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di malam hari ini tujuan kita berkumpul yang pertama adalah ihda'ut thawab. Apa itu ihda'ut thawab? Yang artinya ihda'ut thawab itu adalah menghadiahkan pahala, menyampaikan pahala. Dari mulai kita baca Fatihah di awal tadi sampai sekarang tadi diakhirkan dengan bacaan kisah singkatnya manaqib baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu semua bacaan dikemas atau dibungkus dan diikat kuat-kuat. Apa kalau orang baca bilang diikat, dipisit, ya, dipisit kuat, dipisit tuh. Itu semua bungkusan tersebut barakat tadi apa dikirimkan untuk almarhumah Haji Inu. Karena apa? Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, "Ma min mayyitin sibtul gharik yang tadhiru da'watan." Tidaklah orang mati itu sibtul gharik bagaikan orang yang tenggelam di tengah lautan. Yang tadhiru da'watan, apa itu? Dia menunggu doa dari sanak keluarganya. Bahkan ada salah satu pemuda datang menghadap baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, "Ya Rasulullah, mata abawaya abakiya syai'un abirru bihima ba'da mautihima." Wahai Nabi Muhammad, kedua orang tua saya telah meninggal, kedua orang tua saya telah wafat. Apakah masih ada jalan bakti untuk saya seorang anak untuk bakti kepada kedua orang tua ketika orang tua telah wafat? Nabi mengatakan, qala na'am. Kata Nabi, ya, masih ada jalan bakti seorang anak ketika orang tua yang sudah meninggal. Apa ini yang pertama?
Nabi mengatakan as-salatu lahuma. Nabi mengatakan as-salatu lahuma, yakni bermakna ad-doa, doain kedua orang tua kita. Di mana tuh doanya? Anak SD aja insya Allah hafal. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Bacain doa kedua orang tua. Dan apalagi ayat selanjutnya Rasulullah wal istighfaru lahuma, mintain ampun kedua orang tua kita kalau kedua orang tuanya sudah meninggal atau sudah wafat. Bacain istighfar. Biasanya kalau kita baca tahlil selalu dimulai dengan kalimat astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal mu'minina wal. Ya Allah, saya minta ampun li untuk saya, wali walidayya dan juga kedua orang tua saya. Itu jalan bakti seorang anak. Apalagi ya Rasulullah, infadu wasiyatihima, pegang wasiat atau jalankan wasiat kedua ibu bapak kita. Wasiatnya apa nih orang tua nih? Anak, nanti kalau ibu sudah nggak ada umur, kalau bapak sudah nggak ada umur, jangan pernah kamu tinggalkan yang namanya sholat. Jangan pernah kamu tinggalkan yang namanya mengaji Quran. Hadir terus di majlis taklim. Doakan orang tua kamu biar akur, biar rukun sama saudara, berakhlaklah kamu yang baik. Betul atau tidak? Tuh wasiat orang tua. Gak ada ceritanya orang tua mau meninggal wasiatnya sembari bilang, anakku nanti kalau aku udah ada umur kamu biar berantem aja mau enggak. Betul atau tidak? Terserah kamu mau mabuk, kamu mau apa, enggak ada. Tapi yang namanya wasiat pasti bunyinya baik, pasti isinya bagus. Ketika ini anak menjalankan wasiatnya, di sini anak mendapatkan pahala bakti kepada orang tuanya. Paham? Jelas? Ngerti? Dan apa lagi sih acara yang model begini? Dalilnya mana? Dalilnya tuh yang tadi saya bawain di pertama. Idza mata bnu adama in qata'a amaluhu illa min thalathin. Ini hadis udah familiar banget di telinga kita. Ketika anak umat manusia meninggal atau wafat, semua hartanya habis, putus sudah. Gak ada ceritanya orang meninggal sambil bawa motor. Betul atau tidak? Gak ada ceritanya orang meninggal ATM-nya dibawa, gak ada. Gak ada ceritanya orang mau meninggal HP-nya dibawa, gak ada. Bahkan kain kafan aja udah gak pakai kantong, betul atau tidak? Pernah ibu atau bapak melihat kain kafan ada kantong yang model begini? Gak ada. Gak bisa dibawa apa-apa. Makanya kalau kita perhatikan, ini manusia kalau baru lahir ke alam semesta, semua tangannya menggenggam. Betul atau tidak? Bayi atau apa? Bayi bahasa kalimatnya apa? Anak puluhan. Apa? Anak apa? Anak olohan apa? Apa? Olong ya, bayi. Itu bayi kalau baru lahir tangannya menggenggam semuanya. Banyak kan bayi itu menggenggam semuanya. Tapi ketika manusia sudah meninggal atau wafat, nggak ada ceritanya jenazah tangannya begini, nggak ada. Kalau jenazah tangannya begini, tukang mandi mayatnya juga bakal takut. Semuanya tangannya apa? Terbuka. Itu tanda dari Allah kalau manusia itu sifatnya tamak, sifatnya serakah, semuanya kepengen dipegang, semuanya kepengen dimilikin. Tapi dia lupa nanti ketika wafat tangannya kebuka seperti ini, satu pun tidak ada yang bisa dipegang olehnya. Betul atau tidak? Ini ceramahnya begini Pak, kalau buat kematian emang serem. Iya. Kecuali kalau acara pernikahan, nggak apa-apa, kita bahas yang lucu-lucu.
kalau bab kematian emang dunia ada serem-serem dikit Pak. Saya diceramahin ini. Sekarang belum ngerasain. Kapan Allah bilang fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Sekarang masih jauh sama kematian, bukan masih jauh, belum tahu. Ah, nanti aja kapan. Sholat, ah gampang nanti aja besok. Ngaji, ah gampang nanti kirim salam aja sama gurunya. Sama masjid nggak peduli, sama pengajian belum peduli. Fa idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Nanti kalau ruh sudah nyampe di batang leher atau sudah sampai di kerongkongan, di saat itu manusia dilihatkan oleh Allah ada surga, ada neraka, ada amal baik dan juga ada amal buruk. Di saat itu manusia ibadahnya kurang, nangis dan gak ada satupun yang bisa nolongin dia. Na'udzubillah min. Gak ada yang bisa nolongin dia. Bahkan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Al-yawm nakhtim ala afwahihim. Mulutnya dikunci oleh Allah Ta'ala. Wa tashhadu arjuluhum. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang diajak bicara tangan. Tangan selama 50 tahun, selama 10 tahun, selama 70 tahun kamu digunakan apa aja oleh fulan. Wa tashhadu arjuluhum. Wahai kaki, dibawa kemana selama hidup 60 tahun bersama fulan? Nggak ada yang bisa belain tangan, jawab jujur apa adanya. Makanya Allah tegaskan dalam Al-Quran 7 kali Allah bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari wal laili idza yaghshaha was samai wal ardi wa ma tahaha wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam ilmu bahasa nahwu, qad ketika masuk ke fi'il madhi artinya litahqiq. Sungguh beruntung orang yang bisa menjaga masa hidupnya untuk taat kepada Allah. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh sangat rugi, sungguh sangat binasa ketika orang dikasih umur sama Allah sekian puluh tahun, dassaha, dia meninggalkan perintah-perintahnya Allah. Di saat itu udah nggak ada yang belain kita, hanya amal solehnya kita. Oh, saya maksiatnya kan nggak kelihatan orang. Oh, saya berbuat dosanya kan nggak ketahuan sama tetangga. Tetangga nggak tahu, bahkan istri kita nggak tahu, guru kita nggak tahu, orang tua kita nggak tahu, tapi Allah mencatat. Betul atau tidak? Fulan bin Fulan di hari ini di jam sekian di samping rumah lagi mabuk. Fulan bin Fulan di hari ini sambil nongkrong di warung sambil gibah tetangga. Ada nggak tuh ibu-ibu tuh? Ada. Ibu-ibu ada nggak ibu-ibu tuh? Karena kalau bapak-bapak ngomongnya kan rada sedikit, kalau ibu-ibu tuh lain. Kenapa? Kalau bapak-bapak ditanyanya satu, jawabnya satu. Kalau ibu-ibu ditanyanya satu, jawabnya bisa 10. Contoh kecilnya, bapak-bapak ditanya dari mana pian? Saya dari Banjar. Selesai urusan. Beda sama ibu-ibu. Dari mana pian? Ya Allah, ulu dari Banjarmasin macet. Di sana hujan, harga mulai mahal ini. Tahu nggak tadi saya lewat rumah itu ada acara tuh, diceritain semuanya sama dia. Betul nggak? Nggak apa-apa. Itu emang udah aslul khilqahnya perempuan seperti itu. Kenapa? Kalau laki-laki pusatnya tuh Nabi Adam, mulutnya ketutup Adam. Tapi kalau perempuan pusatnya siapa? Siti Hawa, mulutnya kebuka. Makanya suka ngomong ibu-ibu. Betul atau tidak?
Lanjut. Habis cerita mati pada perjalanan. Kembali tadi itu ke ayat yang tadi itu. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salasin. Kalau sudah mati atau meninggal anak Adam, inqata'a amaluhu min salasin. Terputus semuanya kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyatin, sedekah jariah yang biasa dijalankan di masa hidupnya. Gimana tuh sedekah jariah? Nggak usah jauh-jauh. Ini kan ada makanan, ada minuman nih. Nanti ada makan nasi juga. Bahkan besok ada undangan makan juga. Betul atau tidak? Itu sedekah jariah yang pahalanya diniatkan untuk almarhumah Haji Inur itu sampai tuh. Amin. Makanya kalau lagi acara 100 hari, acara 40 hari, acara 25 hari, jangan malu-malu kalau makan. Niatin buat ngirim pahala untuk almarhum, begitu. Kalau perlu kenyang di sini bungkus bawa pulang. Kalau nggak malu, kalau malu banyak kan. Niatin, ya Allah ya Rabb, ini saya bawa nih makanan buat sedekah jariah almarhumah sampai itu Pak. Jelas ini, paham? Apalagi yang saya tahu ini almarhumah, masya Allah, orang baik, masya Allah. Ya, saya dengar dari Guru Muhammad Taufik banyak bantu berjuang untuk pondok. Mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadhil jannah. Coba kalau orang-orang biasa, apa kata yang kumpul nggak sampai 40 ini. Ini ada 40 orang. Lebih. Kata Nabi, tidaklah berkumpul umatku jumlahnya sampai 40. Melainkan salah satunya tuh ada wali min auliyaillah yang doanya mustajab. Lebih nih 40 ya. Syaratnya satu, jangan ngerasa kayaknya ulun Pak. Kalau sudah merasa kayaknya ulun, tidak habis maghrib ulun duduk baca wirid. Enggak, udah saya yakin pasti saya, udah ada lain saya. Kalau udah begitu batal. Batal. Paham ini? Jelas? Shadaqatin jariyah. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bisa memberikan manfaat. Orang tua kita bukan kiai, orang tua kita bukan habib, orang tua kita bukan ustadz, orang tua kita bukan guru, tapi seenggaknya orang tua kita pernah mengajarkan kalau makan pakai tangan kanan, betul atau tidak? Betul. Ketika kita makan pakai tangan kanan, usia kita sampai 40 tahun, ketika kita makan sampai tangan kanan, itu pahala sampai ke orang tua kita. Tuh, ilmun yuntafa'u bihi. Awaladun salihun yad'u lahu, atau anak soleh yang selalu mendoakan kedua ibu bapaknya. Makanya beruntung kalau orang di masa hidupnya nih, dia selalu beribadah kepada Allah, taat kepada Allah. Bahkan dikisahkan dalam kitab Ahwalul Mauta wal Akhirah, ada seorang jenazah yang selalu hidupnya ibadah kepada Allah. Ketika ingin dicabut nyawanya, dicabut lewat mulut, ini mulutnya berkomentar, wahai malaikat, tidakkah kamu malu mencabut orang soleh nyawanya lewat mulut, sedangkan ini mulut selalu berzikir kepada Allah, selalu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah kau malu, wahai malaikat? Malaikat nggak jadi nyabut nyawanya lewat mulut. Akhirnya malaikat pindah ke dahi, apa bahasa Kalimantan ini? Pelingkau. Saya dikit-dikit lagi belajar bahasa Bakumpai. Yang saya tahu bahasa Bakumpai cuma satu, kuman. Penyakit. Sesuai sama keadaan, sudah lapar jadi kuman, ingat itu. Dicabut ininya dari dahi ini bilang, wahai malaikatul maut,
tidakkah kau malu mencabut nyawa seorang hamba yang ini, yang mana jidatnya selalu dipakai untuk sujud di malam hari? Lagi malaikat dicabut lewat dadanya. Begitu mau dicabut lewat dada, ini dadanya mengkomentar, wahai malaikat, tidaklah kamu malu mencabut nyawa orang ini, sedangkan dadanya bersih, tidak ada sifat sombong, tidak ada sifat iri, tidak ada sifat hasud, tidak ada sifat riya, tidak ada sifat ujub, dan hatinya selalu penuh berzikir kepada Allah. Semuanya nggak bisa malaikat mencabut nyawa orang soleh sembarangan, nggak bisa. Akhirnya malaikat menyebut Allahu Rabbuka yunadi. Malaikat mengatakan, wahai hamba Allah yang soleh, sesungguhnya Allah telah memanggil ruhmu, wahai hamba Allah yang soleh. Seketika itu juga ruhnya langsung terpisah dari jasadnya, mudah meninggalnya. Paham? Jelas? Makanya kan supaya Allah mudah-mudahan nanti ulun ini meninggal dalam keadaan dimudahkan seperti itu tuh. Nah itu salah satunya. Bahkan kita sering kalimat afiyah, sehat wal afiyah. Afiyah itu ada 10, 5 di akhirat, 5 di dunia. Apa itu? Satu aja saya sebutin. Kalau saya sebutin 10-nya, nasi keburu menjadi kerupuk. Nanti nasinya keburu dingin, ada kekuman. Apa? Enggak makan. Salah satu afiyah di dunia apa itu? Meninggal dalam keadaan yang mudah, ruhnya dicabut dengan mudah, tidak merasa sakit sedikit pun. Ini salah satu sehatul afiyah. Dan itu tentunya harapan kita nih semuanya nih. Karena acara 100 hari begini, ada kemungkinan nggak pindah ke rumah kita? Acara 100 hari model seperti ini, suatu saat nanti akan ada kemungkinan atau tidak ada di rumah kita. Bakal ada atau enggak? Tuh, berani kan? Coba kalau misalnya besok arisan ada di rumah bapak ini, akan mendapatkan uang 10 juta, semuanya angkat tangan. Betul atau tidak? Misal nih saya tanya, kira-kira besok siapa yang mau ke tempatan arisan dapat uang 10 juta, angkat tangan semuanya. Tapi kalau saya bilang, kira-kira besok malam siapa yang mau ke tempatan untuk malam 3 hari? Betul atau tidak? Padahal acara kematian model begini, siap enggak siap, mau enggak mau, kepengen tidak kepengen, akan ada. Fal mautu atif anggari. Kematian akan datang dalam waktu yang dekat. Kullun lahu minhun nasib. Setiap orang, setiap per individu, setiap seseorang bakal ada waktunya. Man kana danin au nasib fahuwa musibah amma. Dan ketika kematian datang kepadanya, dia nggak punya amal ibadah kepada Allah, musibah ammah, ini akan mengalami musibah yang sangat besar. Tsumma idza mutta atau wa ghassalu wa kafanu, kemudian ketika mati datang menghadapi kamu, wa ghassalu, kamu dimandikan, wa kafanu, kamu akan dikafankan, wa syayya'u, kamu akan digali di kuburan, wa alhadu, dan kamu akan ditanam dalam kuburan, wa sirta jifa khamah, kamu akan menjadi bangkai yang tidak ada harganya di hadapan Allah. Betul atau tidak? Bahkan istri atau suami yang mengatakan aku cinta pada kamu sehidup semati. Betul atau tidak? Gunung akan kudaki, samudra akan kuseberangi demi wujud cinta sejati. Ya Allah, merasa kehilangan. Ditanya sama penggali kubur, ibu mau ngikut apa enggak? Bapak mau ngikut atau enggak? Kira-kira mau ngikut apa enggak? Betul-betulnya ada ngikut. Makanya Nabi udah bilang sebagai penutup, saya mau Pak ceramah, kalau sorban saya udah berat, berarti udah ada yang gak betah tuh. Berarti sudah ada yang gelisah, sudah ada yang lapar tuh. Kalau saya serasa kalau sorban udah mulai berat tuh, nah udah ada yang lapar nih. Nggak mungkin kan bilang, saya lapar, kan nggak mungkin kan?
Nabi mengatakan yatba'ul mayyit salafun, akan ikut kepada jenazah 3. Ahluhu, yang pertama akan ikut mengantar jenazah ke kuburan. Yang pertama ahluhu, keluarganya, bapak, ibu, istri atau suami, keponakan, anak, cucu, menantu, semuanya ikut. Betul atau tidak? Mengantar ke tempat peristirahatan terakhir. Apalagi wa maluhu, hartanya ikut. Apa namanya? Keranda. Apa namanya? Tikar apa? Lampit. Lampit ikut. Apalagi tuh? Tirai keranda tuh yang warna hijau tuh ikut. Payung ngikut mengantarkan jenazah. Ada lagi yang ikut. Amaluhu, amal perbuatan dia selama di dunia ikut sampai ke kuburan. Fayarji'u ithnani, yang 2 kembali pulang. Fayabqa wahid, yang 2 pulang. Mamangnya pulang, sepupunya pulang, keponakannya pulang, mertuanya pulang, menantunya pulang, suaminya pulang, istrinya pulang apa enggak? Tetap pulang. Apalagi tetangga pulang, semuanya pulang ke rumah masing-masing. Maluhu pulang juga, kerandanya pulang, mobilnya pulang, ambulannya pulang, kembali lagi ke rumah sakit. Fayabqa wahid, cuma 1 amalnya dia. In kana salihan ja'at fi tilka lailah hurun ain, ditinggal 1 amalnya dia tuh. In kana salihan, kalau dia amalnya banyak solehnya, ja'at fi tilka lailah imra'atun yusamma hurun ain, datang kepadanya perempuan yang cantik jelita, seorang bidadari yang diturunkan oleh Allah yang bernama Hurun Ain. Nama bidadarinya Hurun Ain. Itu bidadari Pak, saking cantiknya, saking bersihnya, kalau lagi minum air putih kelihatan air putihnya di tenggorokan. Ada orang belukung kalau minum ini kelihatan. Lanjut sampai jam 2. Sudah lapar banget nih Pak. Cuaca hujan, nyebrang feri, jalanannya rusak. Akhirnya ketika di malam hari itu datang seorang perempuan. Berkata ini laki-laki, hamba Allah mengatakan, man anti lam ara mithluki abadan fid dunya. Wahai perempuan yang cantik jelita, siapa kamu? Aku tidak pernah melihat wanita secantik engkau selama hidup di dunia. Bahkan istri saya aja nggak sampai cantiknya kayak kamu. Terus saya tambahin Pak. Akhirnya kata ini perempuan, ana amaluka saleh, saya adalah amal perbuatan baik kamu, dan aku akan nemenin kamu dari mulai malam hari ini sampai datangnya hari kiamat. Kuburan kan sempit ya Pak, gelap, ditemenin sama perempuan yang modelnya seperti itu, kira-kira betah apa enggak? Oh dia betah, istrinya sama aja Bu, ibu-ibu juga ya, perempuan juga begitu, akan datangkan oleh apa? Oleh Allah, seorang pangeran yang ganteng. Sama aja. Siapa kamu? Aku adalah amal soleh perbuatan kamu. Sekolah perempuan, kenapa sih nggak banyak fadilahnya? Kenapa sih nggak dapat ganjaran pahala yang banyak? Soalnya perempuan kalau mau dapetin surga gampang banget, sangat mudah aja kalau perempuan mah. Apa itu? Taat kepada suami, itu aja. Disuruh masak ya masak, disuruh dandan apa dandan apa ya? Berhias. Disuruh berhias ya berhias. Disuruh nyipok ya cipok. Betul atau tidak? Ya apa-apa, saya udah jelas-jelas aja.
Kan kadang-kadang ada istri ini suami pulang kagak mau nyium suami, ada nggak gitu? Ada. Banyak. Ada nyium. Lanjut apa udah nih? Baru aja jam 9 lewat tuh. Karena perempuan gampang banget atau az-zaujah, ya kan? Hafidhat farjaha, hafidhat unusaha. Soal apa namanya? Disuruh sama Nabi itu apa? Kalau perempuan taat sama suami, sholatnya dijaga, auratnya dijaga. Apa kata malaikat? Ya imra'atan salihatan udkhulil jannah min ayyi babin syi'ti. Wahai perempuan yang salehah, masuklah kamu ke dalam surga dari mana aja yang pian hendak masuk. Kalau dia taat sama suami, kalau auratnya dijaga. Ini zaman sekarang aneh. Kepalanya pakai jilbab tapi bajunya ketat. Ada nggak yang gitu? Dari atas berjilbab deh. Dari atas berjilbab tapi pantatnya kebentuk. Ada nggak yang gitu? Ini kepalanya masuk surga, pantatnya masuk neraka. Berhias depan suaminya, berdandan. Ini kadang-kadang istri ini berhias kalau mau datang kondangan aja. Betul atau tidak? Kalau datang mau kondangan itu pipinya merah sampai kayak tomat Bandung. Minyak wanginya, parfumnya diketek lain, di pakaian dalamnya lain, di dasternya lain, di abaya lain, di jilbab lain, bahkan kondangannya habis zuhur dari subuh sudah pilih baju. Ada nggak yang gitu? Kata suaminya, bagus. Gini nih, ya kan? Tenang aja Bu, ntar saya belain dia. Tenang Bebawian. Karena perjanjian saya nggak bakal lebih dari 15 menit ini. Gimana ini? Terus. Ada diskon. Ya Allah, mudah-mudahan udah sehat ya. Tapi giliran ngadepin ke suami, Pak, tangannya habis ngiris bawang, habis masak, habis goreng ikan patin. Betul atau tidak? Keringetan. Suaminya pulang mau cium yang mana bingung, pedes semua mau dicium. Tapi giliran suami itu dasternya bolong dipakai aja daster. Udah kekecilan masih dipakai itu daster. Apalagi tuh berkata yang sopan sama suami. Papa kira-kira mau makan apa hari ini? Gitu. Kira-kira papa mau kopi atau teh atau susu? Ini suami lagi depan rumah, pusing nih bikin rokok. Istri datang begitu, tenang nggak Pak kita? Papa, jangan banyak pikiran. Apapun yang seberapapun penghasilan Papa, insya Allah saya terima. Saya ikhlas, saya sabar, dia penting. Ini anak-anak kemana dia ke depannya nanti, di masa mendatang nanti, biar jadi anak-anak yang manfaat. Dan pesan ulun, Bapak jangan lupa ninggalin sholat. Insya Allah rezeki Allah yang ngatur Pak. Yang penting kita ikhtiar usaha. Insya Allah ulun cukup aja, berapapun yang biar kasih ke ulun. Ada Pak istilah kalau ngomong gitu? Ada yang gitu?
tidur terus kamu nih Pak, gitu kan? Tidur terus kamu nih kerja, aku nggak mau ngerokok aja biar begitu. Berkata, zaman sekarang ini udah jauh Pak, susah banget nyari istri yang solehah. Bahkan mau makan aja tuh bagusnya seorang istri ambilkan nasinya duduk nemenin, dikawani. Bagaimana rasanya Papa? Itu. Bagaimana rasa mandai kamu buatan istri kamu tercinta Papa? Pernah begitu? Karena menjaga sopan santun perempuan kepada suami susah banget Pak, susah banget. Padahal kalau ini perempuan dia soleha, dia nggak pernah ngebantah sama suami, insya Allah suami bakal setia nih. Kadang-kadang yang suami pengen nambah lagi kan kadang-kadang begitu deh. Berhias nggak mau, ini nggak mau, betul atau tidak? Berkata kasar, kadang-kadang berbicara kepada suami kayak polisi mau nyikap tukang begal. Mana jatah? Begitu. Tapi perlu kita ingat, kenapa sih istri saya begitu tuh? Kenapa sih istri saya nggak mau sopan? Kita ini kan selaku imam di rumah tangga, betul atau tidak? Allah bilang apa? At-tayyibin lit-tayyibat wa tayyibat lit-tayyib. Laki-laki yang baik bakal dapat perempuan yang baik. Kalau perempuan yang baik bakal dapat laki-laki yang baik. Jadi jangan harap kalau suami aja sama Tuhannya jauh, sama majlis taklim jauh, sama agama jauh, jangan harap istri bisa sopan sama dia. Betul atau tidak? Jangan harap. Berapa banyak suami sekarang nggak peduli lagi dengan sholat 5 waktunya istri. Berapa banyak seorang suami nggak pernah peduli lagi untuk modalin supaya istri cantik ke salon. Berapa banyak suami yang lupa membahagiakan istrinya. Jadi jangan ngimpi kita pengen punya istri yang soleha kalau kitanya pun selalu jauh dengan Allah Ta'ala, nggak pernah membimbing istri kita ke jalan yang lurus. Jangan harap. Paham ini? Jelas? Nggak apa-apa Bu, minta dandan yang bagus, nggak apa-apa. Jelas ya? Mudah-mudahan insya Allah kita ketemu lagi nanti sehat walafiat. Istri kita menjadi istri yang soleha. Sebaik-baiknya istri itu ketika di ruang tamu dia laksana seorang ratu. Ketika di dapur dia itu melebihi laksana seorang pembantu. Itu ketika di dapur. Tapi ketika di ranjang itu seorang istri harus lebih dari jam lain. Loh, kok ketawa sih? Serius Pak? Ya kan? Harus lebih, mau bagaimanapun. Makanya ibu, kalau suami lagi marah-marah, gampang. Abah jangan marah-marah terus. Mau nyusu ya kanan apa yang kiri Abah? Gak apa-apa, yang romantis, ya, yang akur, yang rukun, ya. Insya Allah rumah tangga yang seperti ini sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada kata-kata saya yang kurang pantas, yang kurang sopan, yang kurang enak, yang mungkin kurang bagus didengarnya, mohon dibuka hati maaf seluas-luasnya. Insya Allah kampung Hulukum dijadikan kampung yang penuh rahmat, kampung yang penuh barokah, kampung yang di dalamnya banyak orang yang selalu ibadah, jauh dari maksiat, dijauhkan daripada mabuk-mabukan, jauh daripada perzinahan, jauh daripada judi
selop, jauh daripada anak yang durhaka kepada ibu bapaknya. Dan mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini walaupun sudah ngantuk, walaupun sudah lapar, mudah-mudahan hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah. Duitnya biar banyak. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Dan mudah-mudahan almarhumah di malam hari kuburnya dengan raudhah min riyadil jannah, karena dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin salihah. Kama wa kama nawaitum antumul jami' min nawaya salihah fi din wa dunya wal akhirah. Ya Rabbi haqiqha bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kurang lebihnya mohon maaf. Maksud hati ingin memeluk gunung namun ada yang sangat tak sampai. Insyaallah lain waktu kita jumpa kembali dalam keadaan sehat wal afiat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.